Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini. Kami mohon Tuhan kehadiran-Mu di tengah kami. Karena tanpa kehadiran-Mu sia-sia semua yang kami perbuat. Ya Tuhan. Hari ini kami ada di sini bukanlah karena perayaan daripada manusia. Tapi kami ada di sini hari ini karena merayakan kehadiran-Mu, kebesaran-Mu ya Tuhan. 2000 tahun yang lalu saat Engkau berjalan di tengah-tengah dunia ini, saat Engkau memenuhi janji daripada Bapa. Malam ini Tuhan, biar Engkau boleh memenuhi hati setiap daripada umat-Mu dan boleh membuka hati pikiran kami yang mau melawan setiap pikiran dan perasaan yang bukan daripada-Mu. Dan biar hari ini bangkit ya Tuhan iman yang paling dasar ya Tuhan dari dalam hati kami. Ketakutan boleh dihancurkan dan boleh bangkit pengharapan yang memimpin kepada hidup yang berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus dan semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal. Karena ini sudah 27 Desember. Saya yakin Anda semua boleh menikmati hari Natal dan liburan Natal yang indah. Hari ini kita berkumpul bersama-sama. Kita ingin merayakan kelahiran daripada Tuhan kita, Juru Selamat daripada dunia. Mungkin kalau Anda notice 4 minggu sebelum tanggal 25 Desember kita sekalipun kita tidak melakukan secara tradisional, tetapi kita mengikuti apa yang dinamakan dengan masa Advent. Di dalam masa Advent ini ditetapkan oleh bapak-bapak gereja di gereja Kristen di dunia Barat ini untuk mempersiapkan menyongsong kedatangan daripada Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Tetapi tentunya Advent itu sendiri berbeda daripada Advent yang pertama, yaitu pada waktu kelahiran Tuhan Yesus, dan juga Advent yang kedua, yaitu pada masa kita sekarang ini pada saat kita rayakan. Karena Advent kita adalah mempersiapkan hati untuk menyongsong datangnya Raja segala raja. Ada amin semuanya? Kalau dulu menyongsong daripada kelahiran seorang bayi yang menjadi juru selamat, tapi kali ini kita menyongsong kelahiran daripada raja daripada segala raja. Jadi sesudah kita melewati masa Advent itu, kemudian kita sampai kepada 25 Desember, di mana kita mendeklarasikan secara formal akan kelahiran daripada juru selamat kita. Dan hari ini kita sama-sama bersukacita karena Tuhan kita sudah menepati dan Dia menggenapi janji yang sudah dinubuatkan dari zaman sebelum bangsa-bangsa. Dari sesungguhnya kedatangan dari seorang Mesias itu sudah dirancangkan Tuhan pada saat daripada kejatuhan manusia itu dimulai. Kalau Anda lihat dari kitab Kejadian pasal 3, pada saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus begitu terjadi perpisahan antara manusia dengan Tuhan. Allah Bapa langsung berkata kepada iblis bahwa satu saat nanti dari keturunan manusia ini akan menghancurkan kepalamu. Jadi ada satu rancangan agung daripada Tuhan yang disediakan, dipersiapkan, dan itu sudah bergulir dari zaman Abraham. Kemudian dikatakan Abraham akan memberkati kamu supaya melalui keturunanmu setiap orang, semua keluarga, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan Yesus adalah kulminasi daripada janji Abraham itu. Yaitu Yesus yang adalah keturunan Abraham menjadi berkat bagi setiap bangsa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita baca sama-sama kabar daripada Natal itu yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Saya ajak Anda untuk bersama-sama membuka Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, kita baca dari ayat yang pertama. Ini adalah berita daripada Natal itu. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali daripada negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat takut. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Mari jemaat sama-sama katakan, jangan takut. Come on, tengok kiri kanan, katakan jangan takut. Amin. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Gloria in excelsis Deo, itu dalam bahasa Latinnya, ya. Glory to God in the highest. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah kabar daripada Natal itu. Berbahagialah manusia di bumi yang mendengarkan kabar Natal dan menerimanya dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Karunia Allah menyertai kita. Semua orang yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi tema saya dalam pembahasan kali ini, apa sebenarnya yang kita sambut pada saat kita bersama-sama merayakan Natal. Buat jemaat di Rochester City Blessing Church mungkin sudah paham karena Anda mengikuti seri daripada pembahasan firman Tuhan. Kita mulai berbicara mengenai dari minggu yang pertama Advent, kita katakan Christmas is about welcoming Jesus. Kita menyambut Yesus. Kemudian kita juga berbicara mengenai Christmas. Hari ini adalah welcoming hope. Ya, Christmas is about welcoming hope. Sebenarnya arti daripada Natal itu juga bukan cuma sekedar menyambut daripada Yesus, tapi juga di dalam Natal itu terkandung suatu janji pengharapan yang luar biasa. Suatu janji pengharapan yang dinanti-nantikan bukan hanya oleh bangsa Israel, tetapi oleh segenap bangsa di dunia ini. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kedua, mungkin Anda bisa buka sama-sama kitab Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat yang kedua. Kitab Yesaya ini ditulis oleh seorang nabi yang merupakan nabi besar, yaitu Nabi Yesaya, dan ini ditulis kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran daripada Tuhan Yesus. Jadi kalau dihitung dari zaman kita sekarang ya kurang lebih ya lebih dari 2700 tahun. Ya. Tetapi luar biasa bahwa nubuatan ini bisa menjelaskan dengan jelas dan dengan vivid, sangat tepat, sangat akurat mengenai juru selamat yang akan datang. Yesaya 9 ayat yang kedua dikatakan begini, "Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat di penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api." Ayat yang kelima,
Ini yang menjadi janji Natal buat kita semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan bercunda di atas tahta Daud dan di atas kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dan sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, unto us a child is born, unto us a child is given. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan ini telah melihat suatu terang yang luar biasa. Ya, the people who walk in darkness. Oh, mungkin ini kalau dalam bahasa Indonesia dari dari mana? Ya, dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama dari bahasa Indonesia dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, karena mereka akan diam di negeri kekelaman, atasnya mereka yang diam di dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini merupakan janji yang luar biasa buat setiap daripada kita. Natal ini berbicara pada saat Tuhan, terang yang tidak akan padam itu menghampiri kegelapan daripada dunia ini. Saya pada saat saya membaca ayat itu, saya sungguh dikuatkan dan ini menjadi pegangan saya. Dan saya ingin bagikan buat setiap Anda, bahwa sesungguhnya Natal itu sudah berbicara datangnya pengharapan. Datangnya pengharapan yang bukan seperti pengharapan yang dunia bisa janjikan. Ya. Jadi ini sangat ilustratif dikatakan, the people who walk in the darkness have seen a great light, and those who dwell in the land of deep darkness, on them light has shone. Ya. Kita bersyukur tinggal di negara di mana listrik mungkin tidak pernah padam. Ya. Ada amin semuanya. Kalau di dunia MC saya dengar sering padam ya. Kalau badai kan betul gitu Mas Ronald ya. Kalau badai atau saya dulu tinggal di daerah Indonesia yang tidak perlu saya sebutkan di mana. Itu yang setiap hujan sedikit pasti mati lampu. Jadi di dalam keadaan seperti itu kami sangat menghargai namanya lilin. Mungkin anak-anak yang lain di sini nggak tahu namanya lilin itu apa gitu ya. Tapi ya saya bertumbuh tuh tahu ya namanya lilin dan betapa kami menghargai terang itu gitu ya. Secara natural tidak ada satupun dari kita yang senang berada dalam kegelapan. Ada amin semuanya? Ya, kecuali kalau dugem mungkin lain cerita gitu. Ya, thank you so much. Ya. Kita semua diciptakan untuk terang dan kita diciptakan untuk menikmati terang. Dan pada saat Yesaya menggambarkan ini menceritakan tentang kegelapan daripada kemanusiaan. Dunia tanpa pengharapan sesudah dosa masuk ke dalam dunia ini. Dosa masuk ke dalam dunia melalui pemberontakan di Taman Eden. Dan sejak saat itu manusia terpisah daripada sumber daripada terang yang cahayanya tidak pernah padam. Tetapi Tuhan, kalau kita lihat di dalam alur cerita di Alkitab dari Kejadian sampai kepada berita para raja-raja dan kemudian para nabi, itu secara konsisten, secara periodis menekankan akan datang masa di mana pembebasan akan datang bagi Mesias. Dan Yesaya menuliskannya dengan baik. Dia katakan, orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terangnya. Orang yang tinggal di dalam tanah yang gelap, itu bagi mereka terang telah bersinar. Dan nubuatan ini tidak lain dan tidak bukan berbicara akan Yesus Kristus, terang daripada Tuhan, terang surgawi yang datang ke dunia ini untuk menerangi daripada kegelapan manusia. Ada dua observasi yang saya mau share kepada Anda di dalam firman Tuhan hari ini mengenai kegelapan. Yang pertama, tidak ada orang yang menghargai terang lebih daripada orang yang pernah berada di dalam kegelapan. Betul?
Nobody appreciates the lights as much as those who have been in the darkness. Ya, saya ingat cerita yang diceritakan oleh pastor misi kami di Makassar, Pastor Edward, bagaimana ladang misi di Toraja di tengah-tengah gunung itu tidak memiliki generator, tidak memiliki listrik. Pada saat pertama kali mereka membangun generator dan listrik mulai mengalir, itu yang namanya orang-orang itu melihat lampu yang mungkin buat kita lebih terang lampu sepeda kita ya. Tapi buat mereka lampu itu terangnya luar biasa. Mereka hargai sungguh-sungguh. Dan waktu mereka melihat itu, saya diceritakan kata setiap malam mereka berkumpul di bawah lampu itu. Gak ngapa-ngapain, cuma berkumpul aja karena di situ ada terang. Yeah. Listen, nobody appreciates the light more than people who have been living in the darkness for so long time. Ini observasi saya. Yang kedua, saya notice juga bahwa nobody fully realize the darkness that they are in until they encounter the light. Berapa yang daripada Anda sadar bahwa kalau kita berada dalam kegelapan, pertama kali misalnya lampu di ruangan ini dimatikan, itu kelihatannya gelap, betul ya? Pekat. Tetapi kalau Anda tunggu sebentar, lama-lama mata Anda pupilnya itu adjust, betul ya? Sehingga Anda meskipun tidak bisa melihat secara terang, kan mata Anda bisa melihat objek, bayangan. Bahkan ada orang yang tinggal di gua itu kelamaan, di dalam tengah kegelapan pun dia bisa jalan tanpa tersandung. Karena matanya ini sudah terlatih gitu ya. Tapi orang seperti itu begitu dia keluar daripada gua tuh dia mesti merem dulu. Gitu ya. Ya. Buat dia keadaan di dalam gua itu cukup terang, sampai dia keluar dari gua baru dia lihat bahwa ternyata ada terang yang lebih terang. Betul? Ya, Bapak Ibu, saya mau menekankan dua poin ini karena ini adalah penekanan daripada pengharapan kita ya. 5 tahun yang lalu, kalau Anda ingat itu terjadi di negara Chile, itu suatu kecelakaan pertambangan yang sangat-sangat luar biasa, cukup menarik perhatian media ya. Ini ada di padang gurun Atacama di Chile, suatu daerah yang bernama Copiapo. Ini adalah tambang daripada emas dan gold mining. Koper bukan suitcase ya, bukan. Tembaga, oke, tembaga. Ini sebenarnya pertambangan yang sudah nggak terlalu ramai gitu ya, mulai dari 18 berapa kalau nggak salah. Tetapi Agustus 2010 terjadi kolaps di dalam pintu daripada pertambangan itu. Dan yang terjadi adalah pada saat itu ada 33 orang yang bekerja dan 33 orang ini terperangkap di dalam tambang. Untuk bisa mengerti sungguh-sungguh keadaan ini, saya ada gambarnya ini, mungkin bisa Google juga nanti. Ya. Mereka itu terjerat kurang lebih 700 meter dari permukaan. 700 meter itu 2.300 feet. 2,300 feet. Ya. Untuk memberikan perbandingan, National Monument yang di Washington itu 500 feet. Jadi 2.300 yang nanti saya dapat honor ya, silakan di convert sendiri ya. Jadi ini mereka ini terjerat, ini terjadi ledakan di alur dan ini mereka ada di sini, ini shelternya. Dan ini yang Anda lihat garis-garisnya adalah garis mineral, yaitu batu yang terkeras ya, diorite. Jadi Anda bayangkan 33 orang ya terkurung di sini 700 meter di bawah batu. Ini selama berapa? Nggak lama Bapak Ibu ya. 69 sampai 17 berapa ya? Yang matematika hebat bro. Ya itu ya, kurang lebih segitu, berapa itu? 86 hari. 86 hari terjerat 33 orang 2.300 feet di bawah permukaan. Ini kalau Anda sudah pernah melihat tambang, Anda tahu ya, saya masuk ke tambang pernah ya, 10 meter saya keluar lagi. Karena memang saya mengenal kelemahan dan batas saya tahu saya tidak diciptakan menjadi penambang. Satu-satunya tambang yang pernah saya kelola itu adalah tambang hati istri saya. Dan saya berhasil. Drum roll please. Jadi nambang batu bara nggak berhasil, nambang cinta berhasil. Puji Tuhan. Oh, kayak terlalu. Tadi udah mau terbang. Ya Bapak Ibu, ini Anda bayangkan. Jadi mereka berada di dalam satu ruangan 5 kali 5 meter.
5 km dari sini sampai sini ya, 5 kali 5. Itu shelter mereka. Orang yang di atas itu harus menembus, mereka harus drill yang namanya line ya. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mereka drill. Jadi kebayang ya, 2.300 pakai pipa yang cuma segini selama 2.300 feet berusaha untuk connect ke ruangan yang cuma sebesar 5,5 meter untuk menyelamatkan 33 orang. Luar biasa. Ada filmnya sudah keluar, ada The 33. Nanti kalau sudah keluar TV ini boleh tonton. Ini luar biasa. Dan ini drillnya run 24 jam. Dan banyak yang patah bornya, mata diamond itu ya, dan nggak berhasil. Sampai akhirnya 17 hari kemudian, 17 hari. Mereka cuma punya makanan untuk 3 hari. Tapi mereka berusaha untuk percaya. Coba Anda bayangkan kalau Anda ada di dalam kegelapan 700 meter di bawah permukaan, ya, nggak punya kepastian. Orang-orang yang di atas juga sebenarnya tidak berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang di bawah sampai ada tekanan dari publik. Tetapi orang-orang ini punya pengharapan dan akhirnya Anda bayangkan ya 17 hari kemudian satu drill berhasil ditembus dari atas dan sampai ke shelter ini. Dan pada saat drill itu masuk, Anda bayangkan ya, kemudian orang yang di bawah ujung mata drillnya dicat, kemudian mereka tulis itu satu tulisan, "We are all down here, all 33 of us, we are safe." Jadi begitu itu diangkat ke atas, orang yang di atas pada nangis-nangisan, pada sukacita karena ternyata berhasil, dan berita kabar baik apa? 33-nya semua ada dan selamat. Tetapi kemudian mereka sampai kepada permasalahan yang lebih sulit. Oke, sekarang kita udah tembus mereka, sekarang gimana nyelamatin? Gitu ya. Jadi kalau Anda nonton ceritanya bagus sekali, mereka akhirnya ada 3 company besar, yaitu dari Kanada, kemudian satu lagi dari mana kalau nggak salah Perancis. Ini negara-negara pertambangan yang luar biasa. Yang satu lagi dari Amerika, dari Texas. Hari pertama kedua site A gagal yang dari Perancis, kemudian nggak lama 5 hari kemudian yang site B yang dari mana? Yang dari Kanada juga gagal. Seminggu kemudian yang Amerika bornya patah. Ya, ini site terakhir ya, ketiga. Mereka sampai harus datangkan magnet yang besar untuk mengambil mata bornya. Tapi singkat cerita akhirnya site yang dari Amerika ini berhasil dan menembus mereka, dan mereka berhasil mengirimkan. Nah ini kapsul yang dipakai cuma muat buat 1 orang. Untung minernya semua badannya nggak seukuran saya. Kalau seukuran saya mati di jalan. Selamat di bawah, mati di jalan. Karena dari bawah, ini line pertama yang mereka berhasil tembus. Dan dari line ini mereka bikin silinder kompartemen, di dalamnya dimasukkan makanan, majalah, koran. Mereka semua dikasih iPod satu-satu karena biar mereka nggak ada hiburan dan nggak delirious ya. Karena 86 hari di dalam kegelapan tanpa hiburan, tanpa pengharapan, mereka bisa bunuh-bunuhan. Ya, kalau paru-paru mereka mulai terjangkit silikosis, jadi penyakit dari karbon dioksida. Jadi mereka berusaha kasih distraction. Inilah saat dimana distraction diperlukan ya. Karena gelap dan tidak ada apa-apa lagi. Makanan sesudah 17 hari kemudian baru datang. Dan Anda bayangkan ya, ini untuk masuk ke bawah, jadi ada resiko dan sempat nyangkut waktu orang pertama. Kebayang nggak? Ya. Perjalanan dari atas ke bawah 30 menit sekali jalan. Jadi bolak-balik sejam. Kebayang ya? Kalau kebelet kencing di tengah gimana ya? Ini luar biasa, naik ke atas. Tapi singkat cerita, waktu itu terjadi, amazing how human spirit can triumph ya. Mereka akhirnya bersatu, saling menguatkan, dan begitu pengharapan sudah timbul, mereka saling bangkit roh kepelayanannya. Mereka berebut untuk menjadi orang terakhir yang naik, karena semua mau. Biasanya kan, oh ya gue duluan gitu ya. Tapi ini nggak, mereka berebut. Saya kalau boleh sih maunya jadi orang pertama, kalau nggak tengah-tengah gitu ya. Nggak kebayang gitu ya, jadi orang terakhir di bawah gitu ya kan. Tadi itu kan nungguin 1 jam gitu. Kalau lagi nungguin terus ada yang nyolek kan panik gitu ya. Singkat cerita, mereka berhasil satu persatu, dan ini adalah presiden daripada Chile, dan ini adalah ini kalau nggak salah mandornya, ini yang terakhir dia, Luis Ursula, dia yang terakhir dinaikkan.
Dan Anda lihat ya, karena mereka sudah 86 hari dalam kegelapan, begitu mereka naik ke atas, meskipun ini malam, mereka dikasih sunglasses. Mereka dikasih sunglasses supaya mata mereka bisa adjust ya. Dan ini mereka semua di hospital bersama dengan presiden daripada Chile. Ini saya ambil screenshotnya. Waktu bor pertama itu menembus daripada shelter mereka. Kebayang di dalam kegelapan, atau mereka dengar suara drill. Dan sebelumnya mereka udah sering dengar suara drill. Udah happy ya, taunya miss. Karena kan cuma 5 kali 5 meter dari 2.300 feet. Tapi pada saat drill yang pertama ini drop, ini imagine. Mereka yang selama ini sudah hidup dalam kegelapan dan for the first time selama 17 hari mereka melihat terang. Nah, ini foto yang sebenarnya. Ini bagaimana di dalam ini kalau nggak ada lampu ini, itu di dalam namanya pitch black. Ini kegelapan yang sangat gelap. Tidak ada cahaya sekali. Nah, saya ulangi observasi saya mengenai kegelapan lagi ya, untuk menekankan poin saya. Bahwa tidak ada orang yang sangat bersyukur akan terang selain daripada orang yang sudah pernah berada di dalam kegelapan. Saya nggak tahu Anda sadar atau enggak bahwa Yesus itu adalah pengharapan yang sangat merdu buat hati yang sangat membutuhkan. Saya nggak tahu hidup Anda bagaimana, tapi hidup saya sebelum saya mengenal Yesus, saya nggak tahu saya mau berakhir di mana. Dan saya dulu sempat berpikir bahwa tidak ada harapan untuk orang seperti saya. Anda melihat saya dalam keadaan di mana saya sekarang sudah seperti ini, puji Tuhan. Tetapi sebelum Kristus datang, sebelum terang itu menembus kegelapan hati ini, saya tidak bisa melihat yang namanya harapan. Dan pada saat kasih Yesus untuk pertama kalinya menjamah hidup saya katakan kepada Anda, saya adalah orang-orang yang sangat bersyukur, mensyukuri terang itu. Karena saya tahu bagaimana rasanya hidup di dalam kegelapan. Saya tahu. Dan yang kedua ini ya, nobody fully realize the darkness that they are in until they encounter the light. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah terang yang tidak bergeser. Kalau terang daripada matahari saja bergeser, berapa yang daripada Anda tahu, betul? Buktinya mana maksud? Bayanganmu. Bayanganmu jam 10 sama bayanganmu jam 12 beda. Kenapa? Karena terangnya bergeser. Tapi Yesus itu adalah terang yang tidak akan padam dan tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah bergeser. Dia terang yang dulu, sekarang, selamanya. He is the same yesterday, today, and forever. Sebelum saya mengenal Yesus, saya kira saya orang yang cukup baik. Saya kira ya, meskipun saya tidak punya pengharapan, tapi ya saya nggak pernah membunuh orang. Pernah hampir nyaris beberapa kali, tapi nggak pernah lah membunuh orang. Ya. Nggak pernah gitu loh. Rampok kok nggak pernah, nyuri pernah, tapi nggak pernah. Saya bukan orang penipu, ya meskipun bohong kecil ada, bohong putih ya. Tapi saya merasa saya cukup saleh, saya cukup bermoral. Dan saya yakin saya tidak sendirian. Mungkin ini hal yang tepat untuk bertanya, ada amin? Yang berhasil menjawab yang jujur sungguh-sungguh. Saya merasa saya cukup baik sampai saya berhadapan muka dengan muka dengan kebenaran yang tidak akan berubah, yaitu Yesus. Baru saya melihat kegelapan yang ada di dalam hati saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Natal itu sedang berbicara terang yang datang di tengah kegelapan, dan bagaimana bangsa ini dalam kegelapan itu tidak perlu lagi berjalan di dalam kegelapan, karena dia adalah terang yang luar biasa yang bersinar dan akan terus menyinari kita, menyinari Anda dan saya. Saya sangat apresiatif sekali ayat ini. Yesaya 9 ayat yang kedua dan ayat 1 kalau terjemahan yang saya dikatakan, the people who walk in the darkness have seen a great light. Those who dwell in a land of deep darkness, on them the light has shone. Ya. Tahukah Anda bahwa dalam firman Tuhan, light atau terang, cahaya itu selalu simbolik akan pengharapan dan hal yang baik. Light is always in the Bible symbolic of hope and good. Light is always symbolic of hope and good. Anak Amerika pun nggak perlu kenal Tuhan punya kata-kata the light at the end of the light at the end of the. Itu berbicara tentang apa? Sekalipun kamu melalui lorong yang gelap, tapi teruslah berjalan karena di ujungnya ada
ada terang. Terang itu adalah lambang dari apa yang kita nanti-nantikan, apa yang kita harapkan. Dan itu juga yang ditulis di dalam Alkitab. Ya, dan tema mengenai simbol daripada darkness and light, terang dan kegelapan, itu sudah ada di dalam Alkitab dari zaman penciptaan. Dalam Kejadian 1 ayat yang pertama sampai yang keempat dikatakan in the beginning. Semua katakan in the beginning. Pada awalnya, pada mulanya, bumi itu belum berbentuk dan kegelapan menaungi seluruh permukaan bumi. Dan Roh Tuhan malah melayang-layang di atasnya, ya. In the beginning the world was void and the world was in total darkness and the Spirit of the Lord hovers around on top of it, above it, ya. Kemudian apa yang terjadi? In the beginning God. Elohim, God, ayat yang pertama dikatakan, and God says, let there be light. Ya. Jadi dari awal ini tema ini selalu ada. Kekristenan ini sedang berbicara terang, kerajaan terang yang berdiri di dunia untuk mengalahkan kerajaan kegelapan. Light is always symbolic of hope and good, and darkness and light itu since the beginning Anda akan temukan kalau Anda baca Alkitab, itu tema yang selalu akan ada sampai terakhir. Jadi ini bukan ide daripada Hollywood gitu ya. Ini adalah sesuatu yang Alkitab menarasikan untuk menjadi satu kenyataan supaya kita semua sadar bahwa ada kegelapan yang sedang berusaha merasuk kehidupan kita senantiasa. Tetapi buat kita yang berharap di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena terang itu bukan ada di tangan, tapi di dalam hati kita. Dan yang kita miliki bukan cuma obor yang bernyala 1 tahun kemudian mati, tapi sumber yang tidak akan padam. Inilah yang ada dijanjikan di dalam Yesus Kristus. Ya. Di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang pertama, itu nubuatan daripada Yesaya itu mengatakan mengenai Yesus. Itu dia katakan begini. Coba buka Yesaya pasal yang ke-60. Boleh buka Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama. Itu dibilang begini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini merupakan janji yang luar biasa. Dikatakan dari Yesaya bahwa terang itu akan bangkit dan akan bersinar atasmu. Dan terang ini merupakan personifikasi daripada Yesus Kristus, the King of the Light. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita baca di Injil Yohanes pasal yang ke-1, itu dikatakan bahwa di dalam Dia ini ada terang. Gitu ya. Coba buka sama-sama Yohanes pasal yang pertama. Kita hari ini baca ayat firman Tuhan dan jangan sekedar mendengarkan perkataan saya supaya Anda dikuatkan oleh firman Tuhan. Yohanes pasalnya yang pertama, Anda bisa mulai baca dari ayat yang keempat mungkin. Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan begini, di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. In Him was life, and the life was the light of man. Ya. Jadi kehidupan yang ada di dalam kita itu berdasar kepada pengharapan di dalam Kristus. Karena terang itu selalu berbicara pengharapan. Jadi kalau Anda mau mengalami kehidupan yang berpengharapan, Anda perlu memiliki terang itu di dalam hati Anda, dalam hidup Anda, di dalam keseharian daripada hidup Anda. Ini merupakan sesuatu yang sudah dinubuatkan dan sudah diajarkan kepada setiap daripada Anda dan saya. Dan janji ini semua bertemu dan berpotongan, bersinggungan, criss-cross di dalam hari Natal, di dalam tema Natal, yaitu Raja segala raja turun ke dunia. Karena Tuhan begitu besarnya kasih Allah kepada manusia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita rayakan setiap tahun dan khususnya hari ini
itu kita sedang merayakan pengharapan terang yang sudah datang, yang sedang datang, yang akan terus menaungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan saya berharap hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya setiap daripada Anda dan saya sadar akan betapa besarnya karunia Tuhan yang diberikan kepada Anda dan saya. Paulus katakan begini dalam kitab Kolose pasal yang pertama. Coba Anda baca ini, Anda lihat. Dia katakan begini, the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the saints. To them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Bahwa terang Kristus itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Saya berharap dengan sungguh supaya di hari Natal ini Anda jangan melewatkan satu season Natal ini hanya dengan keria-riaan yang sia-sia, hanya dengan perayaan yang sia-sia. Kalau saya boleh jujur kepada Anda, secara fisik saya capek perayaan terus terusan. Tetapi sesungguhnya yang membuat saya terus kuat adalah karena saya tidak pernah melupakan arti sesungguhnya mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan. Mengapa saya percaya apa yang saya percaya. Dan bahwa apa yang saya percaya hari ini itu adalah karena apa? Karena ini sedang berbicara janji Tuhan atas hidup saya. Janji Tuhan atas hidup Anda dan saya. Tahukah Anda bahwa hal ini adalah misteri yang dicari orang? Halo jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya harap Anda tidak distracted, tidak terganggu. Tapi hari ini saya mau berkomunikasi dengan Anda dari hati ke hati. Apakah Anda sadar bahwa Natal ini berbicara pengharapan? Pengharapan yang dicari oleh banyak orang. Pengharapan yang dicari oleh banyak orang. Pengharapan yang dicari oleh bangsa-bangsa. Itu telah diberikan kepada Anda dengan berlimpah-limpah dan secara cuma-cuma. Ada satu pepatah katakan begini. I complain with the shoes I have until I met somebody who does not have any feet. Saya mengeluh, saya komplain dengan sepatu saya ini, sampai saya ketemu orang yang nggak punya kaki. Ini kedengarannya ekstrim ya. Saya mau ajak Anda semua hari ini. Apakah kita harus selalu ekstrim baru bisa berterima kasih? Apakah kita harus selalu nih gitu ya sampai di pinggir dekat jurang baru mau bertobat? Apakah kita udah dijangkiti gitu ya kanker, semua kanker, kantong kering, kanker, semua kanker baru mau panggil Yesus? Apakah kita mengalami gitu ya udah ditabrak trailer terus keceklik di bawah trailer, digigit anjing di bawah, baru mau panggil Yesus? Apakah kita harus ekstrim? Listen, bagaimana kalau kita bersyukur kepada Tuhan karena kita melihat berkat, kita melihat kesetiaan Dia setiap hari. Hari ini ada karena Tuhan setia. Anda ada sebagaimana Anda ada karena Tuhan sudah berkorban. Dan untuk itu kita perlu bersyukur. Bahwa Anda bisa mengerti bahwa ada Tuhan yang mengasihi Anda, ada Tuhan ini berkorban untuk Anda dan memberikan kepada Anda pengharapan untuk hidup, itu pengetahuan yang tidak bisa disepelekan. Karena untuk Anda mengerti ini, Yesus perlu mati. Dan hanya Anda yang mau menerima Dia yang bisa mengerti pengertian ini. Dunia tidak bisa tahu. Ada orang yang tidak bisa percaya sama orang tuanya, apalagi Tuhan yang dia tidak pernah lihat. Tetapi Anda dan saya, iman adalah dasar dan segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan karena iman ini kita beroleh percaya, dan kita percaya bahwa Tuhan mengasihi saya lebih daripada permasalahan saya. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Kristus yang di dalam diri saya itu menerangi hati saya sehingga saya tidak perlu lagi berjalan dalam kegelapan. Kristus yang ada di dalam hati ini yang dulu kotor, ya, itu menerangi saya sehingga di dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun saya berjalan di dalam kegelapan, sekalipun saya berada dalam situasi di mana sepertinya tidak ada harapan, saya tetap bisa berdiri dan berjalan terus dan menjumpai the light at the end of the tunnel.
rich Kenapa? light. Karena Christ in me, Because His Christ eternal in life me that is is within me eternal light. is the hope for It victory. is Is the hope of glory. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita sudah take it for granted karena dari kecil kita bertumbuh di gereja dan sudah dengar message ini sudah terlalu banyak sehingga kita tidak lagi menghargai. Itu sebabnya saya sarankan kepada Anda, kita ini perlu pergi ke tempat ya ladang misi dan Anda lihat bagaimana orang yang pertama kali mendengar kabar sukacita kelahiran Yesus, bagaimana mereka itu hancur hati, bagaimana mereka begitu antusias. Video di YouTube bagaimana orang Cina pertama kali terima Alkitab, bagaimana mereka berebut itu dan mereka cium dan mereka nangis. Karena buat orang seperti mereka, this is the closest they ever get to God. Who cares for them? Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, yang membuat Anda dan saya dan apa yang kita percaya ini beda dengan orang lain dan agama di dunia ini. Nomor satu adalah yang kita percaya bukan agama, ini adalah relationship. Nomor dua, karena kerajaan Tuhan bukan ada di gedung, bukan ada di organisasi, tapi kerajaan Tuhan ada di dalam diri kita. Ada di dalam hati kita, di mana Yesus diakui, di mana Dia disembah, di mana Dia dimuliakan, di mana Dia diizinkan beracara. Disitulah kerajaan Tuhan. Kitab Lukas katakan Yesus menjawab orang Farisi pada saat orang Farisi bertanya, kapan kerajaan Tuhan hadir? Yesus katakan, kerajaan Tuhan tidak bisa dilihat dengan hal-hal yang manusiawi. Kamu tidak bisa katakan ini ada di sini atau itu ada di sana. Tapi sesungguhnya aku katakan padamu, the kingdom of God is among you. Kingdom of God. Dan inilah rahasia yang orang saling membunuh, saling membom, saling menghancurkan. Karena mereka tidak mengerti rahasia ini atau mereka berusaha mencapai rahasia ini. Tetapi rahasia ini dibukakan kepada Anda dan saya dengan cuma-cuma dan dengan kemurahan. Bukankah ini adalah hal yang kita perlu syukuri dengan luar biasa? Dan Christ in me is the everlasting light of glory. Is the everlasting light of hope. Dengarkan baik-baik jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Dengarkan baik-baik anak-anak muda. Listen to me, young people. There will never be a hope that you can ever get, that a hope that you can find in Christ Jesus. I have been young, and now I am semi-young. I'm not old, but I can tell you, I know enough to say this to you, that nobody can promise you like Jesus can deliver. Jesus did not even promise, but He delivered. He is faithful to His word. And Christ in you is the hope of glory. I challenge you to let the light enters into your heart. Then you will realize whether all this time you are living in darkness or you are living in light. Nobody appreciates the light and people who have been living in the darkness. Nobody understands fully the darkness that they are in until they encounter the light face to face. And that light is here tonight. His name is Jesus. Nah, hari ini saya mau ajak Anda untuk bersuka cita karena kita beroleh dasar untuk bersuka cita karena pengharapan kita ada dalam Yesus. Bukan organisasi, bukan manusia, bukan kebisaan kita, bukan kecantikan, keelokan, ketangkasan, bukan teman kita, bukan koneksi kita, tetapi Yesus. Yesuslah satu-satunya pengharapan kita. Indeed, Jesus Christ is the hope for humanity. And tonight we celebrate Christmas because we are welcoming the hope of glory. That is Christ in us, the hope of glory. Let us all pray. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Jesus, we welcome you tonight. Boleh saya minta untuk Anda tidak terganggu, not distracted. If you can just put down your phone for just a while and just honor Jesus. This is a holy moment. If you only go to church once in a year, and if that time is now, let us honor God right now. Let me just honor God. Nobody appreciates the light than those who have been in the darkness. Nobody fully realizes the darkness that they are in until they encounter the light. Until they encounter the light face to face. Tuhan, malam ini hamba berdoa ya Tuhan, biar Kau boleh menjamah setiap hati. Kau boleh menjamah setiap jiwa. Kau boleh menjamah setiap pikiran perasaan. Buka mata hati kami ya, supaya kami boleh melihat Kau.
my heart. I want to see you. Just sing it softly as our prayer. I want to see you. That's my prayer tonight, Lord. Won't you open, Lord? Come on, church, would you just sing this tonight as our prayer? We want to see you more and more, oh God. Like people who have been in the darkness for too long, oh God. We want to see you more and more, oh God. I want to see you. Won't you open, Lord? Open the eyes of my heart, Lord. Oh, open the eyes of my heart. Won't you open, Lord? I want to see you. I want to see
kegelapan telah melihat terangnya yang bilang kami. Bahwa mereka yang tinggal di tanah yang penuh dengan kegelapan, atasnya telah bersinar. Nah, inilah misteri yang dicari oleh seluruh bangsa-bangsa. Bahwa Kristus di dalamku adalah pengharapan kemuliaan. Oh Tuhan, jangan biarkan satu pun dari kami hari ini pulang ya Tuhan masih membawa kegelapan di dalam hidup kami ya Tuhan. Biar kami boleh berada di dalam terang. Oh haleluya. Thank you Lord Jesus. Berubah daripada Anda hari ini mau berkata, Tuhan, biarkan terang itu boleh menembus kegelapan dalam hidupku ya Tuhan. Aku ingin Kau datang dan menerangi, menyinari kegelapan yang di dalam kehidupanku. Aku ingin Kau menyelamatkan aku. Kau seperti penambang yang diselamatkan dari dalam kegelapan itu keluar ke dalam terang Tuhan. Itulah aku ya Tuhan. Orang lain melihat dari luar bahwa hidupku sepertinya oke. Tetapi sesungguhnya Engkau melihat di dalam kedalaman hati kami ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan aku mau terbuka di dalam hadirat. Holy Spirit, we welcome into our heart tonight. We welcome into our heart, oh God. We welcome you. Mari, berubah daripada Anda katakan, saya butuh terang daripada Kristus di dalam diri saya. Anda boleh angkat tangan Anda hari ini. Saya ingin berdoa untuk Anda Tuhan. Biar hari ini orang yang tinggal di dalam kegelapan boleh melihat terang-Mu ya Tuhan. Bangsa-bangsa yang berada dalam kegelapan boleh melihat terang-Mu ya Tuhan. Bahwa terang itu tidak akan bergeming, tidak akan bergeser, tidak akan berubah, tidak akan hilang. Bahwa terang yang di dalam Tuhan itu tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Tuhan, hari ini Tuhan, rescue your people, oh God. Tonight, oh God, I pray you rescue, oh God. Rescue every family, oh God. Rescue every marriages, oh God. Rescue every youth, oh God, in the city, oh God. Don't let them walk in the darkness far too long, oh God. Rescue them, let them see your light, oh God. Let them see your light, oh God. Biar mereka boleh melihat terang-Mu yang membebaskan, ya Tuhan. Bahwa kasih-Mu, bahwa pengharapan dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan yang memimpin kepada kemenangan. Pengharapan yang memimpin, ya Tuhan, kepada pembebasan. Tonight, oh God, we are welcoming hope. Hope that is everlasting. Hope that is unchanging. Hope that is not disappointing. Hope that is the same yesterday, today, and forever. Hope that nobody can give, nobody can promise, nobody can deliver, oh God. Lord, tonight, oh God, touch us, oh God. Help us to see it face to face, oh God. In the hope that is in Christ Jesus, oh God. Pengharapan yang di dalam Kristus. Oh Tuhan, berkati setiap daripada jemaat Tuhan. Hari ini hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat, setiap hati yang terbuka. Biar terang-Mu boleh menghancurkan, piercing through the darkness. Ada dari kami yang masih ya Tuhan takut untuk keluar dari gua-gua kami. There are those of us who are still afraid to go out of our darkness, to go out of our cave. My prayer, oh God, is that your gentle spirit will convince them, will persuade them. Biar kiranya Roh-Mu yang kudus yang lembut boleh menarik mereka keluar, meyakinkan mereka bahwa terang-Mu jauh lebih indah daripada kegelapan. Bahwa hidup buat Kristus, hidup di dalam Kristus, hidup bersama Kristus itu jauh lebih indah, jauh lebih memuaskan daripada hidup di dalam kegelapan. Tuhan, hari ini biar boleh ada kebebasan di tengah umat-Mu ya Tuhan. We welcome your hope, oh God. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Yang di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Semoga Tuhan percayakan kasih dan pengharapan di dalam Kristus. Berkata amin. Amin.